Yang saya hormati dan saya muliakan kepengurusan musola Hidayah Tempat dengan panitia pembangunan musola Hidayah Tempat. Para hadirin ulama, para hakim, para guru, ibu-ibu dan juga para tokoh masyarakat yang memperhatikan Bapak Ibu, seluruh jamaah pengajian rutin hari Ahad malam pada sholat maghrib dan sholat isya dan sholat maghrib dan sholat isya. Justru hilang boleh cari. Sama-sama kita nggak enak dingin tuh, kakinya dingin, yang hangat. Kakinya kedinginan deh, kena karpet. Pak masih mau buyutan. Oh, keadaan wajar. Nah, masih ngumpet. Dalam cuaca yang luar biasa, dengan rahmat Allah, dengan anugerahnya, turunkan hujan, membuat kita berpikir berpikir apakah kita di rumah atau kita di sekolah. Tapi Allah sudah menuntut kita, sudah membimbing kita untuk hadir di musola kita. Jadi dalam rangka melaksanakan rutinitas kegiatan kita yang biasa dilaksanakan
dibimbing dengan ilmu yang manfaat, dibimbing dengan ibadah yang barokah, dibimbing dengan silaturahmi yang kuat, dibimbing dengan hadirnya kita dengan kekuatan untuk menyatukan satu visi dan misi dalam rangka mengenalkan kepada kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam juga mudah-mudahan dilimpahkan kepada Allah baginda Rasulullah Nabi Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, seluruh keluarga, sahabat, para pengikutnya. Mudah-mudahan kita dipilih menjadi bagian daripada umatnya dan nanti di hari kiamat akan mendapatkan kebahagiaan. Amin ya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, khusus kepada tamu dari Muslimat Al-Ma'ruf yang Al-Fayari dan Al-Fayari, saya mohon maaf tadi malam tidak bisa hadir. ramai kemalaman. Acaranya berbarengan banget ya. Sampai ngantuk-ngantuk dulu Ya, ya. 11 ya. Kalau cepat kita bisa dapat nih. Setengah 10 ya. Tidak bisa mengurangi atau menyertai kegiatan tadi malam. Mohon maaf nih. Tidak bisa hadir malam. Mau kayak biasa belum kayak kan. Bulan depan lagi. Pokoknya saya udah rindu banget di Al-Faruq udah lama ya. Seru Pak Ustadz, seru kemarin bukan beliau film. Rame, kenapa ya? Siapa guling mulu? Wah, pada nggak datang nih Al Hayar. Ya datang aneh. Perasaan belum ada ya, kita menyampaikan apakah karena kita banyak kegiatan dan kesibukan atau memang karena dunianya sudah seperti ini, waktu bergulir begitu cepatnya. Seminggu perasaan dari kemarin malam Senin kita di sini, sekarang baru beberapa hari perasaan udah ada di sini lagi. Cepat banget kan? Mungkin ini yang nanti pernah sampaikan. Jadi nanti akan kejadian setahun itu seperti sebulan, sebulan seperti seminggu, seminggu seperti sehari, sehari seperti sejam, sejam seperti semenit, semenit seperti sedetik. Dan itu adalah salah satu di antara sekian banyak tanda-tanda kiamat. Lalu, Ya iyalah. bagi orang yang memang memiliki cara pandang masih jauh, katanya kiamat masih jauh, memang sih masih jauh, masih jauh karena kita nggak tahu sejauh mana Allah merahasiakan, sejauh mana kita nanti akan melihat gejala dan dampak yang terjadi. Yang paling penting kita akan mikirin kiamatnya, tapi kita mikirin bagaimana sebelum kita meninggal bisa ngaji, bisa berkumpul, bisa bersilaturahmi. Mudah-mudahan kiamat kita nggak sampai ngalamin, dan nggak sampai ngalamin oleh Allah. Jadi pada kesempatan malam kali ini untuk menguatkan silaturahmi, rasa kebersamaan yang utama, saya berharap kepada Bapak Ibu sekalian, satu di majelis ini, dua di tiap-tiap majelis yang kita memungkinkan bisa hadir di majelis itu, kuatkan rasa kebersamaan itu. Kita datang di pengajian atau di majelis lain, baik di sini ataupun di luar. Ya, Mas Arwah, alhamdulillah, Mas Arwah rajin banget ini.
full, seminggu full. Iya, full ikut terus. Saya nggak full ya. Saya nggak full. Bolong-bolong ke saya. Hah? Nggak ada yang nanya. Bolong-bolong ke saya. Siapa yang nanya? Nggak ada yang nanya. Wah, pengen dibully lagi. Kalau saya mati Pak Ustaz, nggak ada kuota jadi nggak. Kuburin talkinin. Kalau ada Kalau mati talkinin. Kalau baca Yasin. tinggal ngomong aja. Nah, saya ngomong ya, Pak Jayadi ya. Ngomong kan namanya ngomong nggak ada yang larang. Iya, Terus ngomong saya tutupin. iya. Tutupin apa nih? Tutupin aja. Oke. Kita akan sedikit naik atau melanjutkan kepada makalah dan tema yang kita jalani atau kita laksanakan pada pertemuan yang sudah lalu, yaitu tentang sifat jahil. Kalau di dalam kitab aslinya ini adalah tentang wal jaizu fi hadhihi tanaman, tentang sifat jaiz bagi Allah Subhanahu Wa ta'ala. Sifat jaiz ini adalah satu sifat yang dijelaskan di dalam kalimat fi'lu kulli mungkinin au tarkuhu. Kalau di dalam redaksi keterangan di dalam kitab Hijaz Daruri, wal jaizu fi haqqihi ta'ala fa'lu atau fi'lu kulli mungkinin au tarkuhu. Jadi sifat yang jaiz bagi Allah itu adalah fi'lu kulli mungkinin, melakukan segala hal yang mungkin, au tarkuhu atau meninggalkannya. Jaiznya Allah ini luar biasa, tidak ada kaitannya dengan makhluknya. Berbuat apapun terserah Allah. Dan ini kita tidak bisa melakukan satu upaya dan apapun yang berkaitan dengan jaiznya Allah. Karena Allah yang sudah memberikan batasan, segala urusan-urusan semuanya ada di tangan Allah, segala urusan Allah yang mengaturnya. Jadi kita tidak ada apapun andil untuk ngatur dalam urusan Allah, karena kita sendiri adalah makhluk yang diatur oleh Allah Subhanahu Wa ta'ala. Coba apa yang tidak diatur kita oleh Allah? Apakah kita mampu menentukan umur hidup? Enggak. Tidak mampu. Apakah kita mampu menentukan hajat dan keperluan kita? Tidak sanggup. Apakah kita mampu menentukan rezeki yang kita perlukan? Tidak sanggup. Kenapa? Karena memang semuanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengaturnya. Jadi rezeki kita berapa ukuran banyaknya? Termasuk rezeki secara umum, mulai dari rezeki sehat, kemudian rezeki kuat, rezeki materi, rezeki bekal hidup, rezeki ilmu, kemudian rezeki harta, rezeki kesempatan, kemudian salah satunya lagi adalah malam hari ini nih, bisa hadir di majlis Al-Hidayah ini juga termasuk rezeki yang sangat luar biasa dari Allah. Jadi rezeki ini ya memang bukan dari Allah ini nggak bagi-bagi rezeki. Ada ucapan, ada perkataan, ada omongan yang keluar dari mulut kita umpamanya. Ini Allah nggak ngasih rezeki, belum ngasih rezeki. Ya belum ngasih rezeki itu rezeki apa yang kita perlukan, kita butuhkan. Karena mungkin hajat kita bukan dengan apa yang Allah turunkan, tapi hajat itu adalah berkaitan dengan apa yang kita ingin. Kalau kita butuhnya duit, padahal Allah udah ngasih rezeki yang lain selain daripada duit. Mana rezeki yang nilainya lebih besar daripada duit, seperti rezeki sehat. Ini bisa ngumpul datang di sini di luar biasa. Tanya kalau nggak percaya bahwa rezeki sehat itu nilainya luar biasa besarnya. Tanya kepada siapa? Tanya kepada orang-orang yang saat ini sedang berada di rumah sakit. Kira-kira berapa biaya per hari untuk memulihkan
Artinya apa? Terkadang kita lupa, terkadang kita salah untuk menilai dari rezeki yang Allah beri. Banyak. Wah, kesempatan ini untuk ilmu ini, wah, rezeki luar biasa. Makanya kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah, Engkau berikan kekuatan malam hari ini di Mushola Hidayah 2 bisa hadir bersama-sama sahabat kawan yang lain untuk bersama-sama dalam kebersamaan untuk menuntut ilmu dan menuntut ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan satu titik rezeki yang kita nilai, tapi coba kita nilai rezeki kita yang lain. Banyak yang Allah telah berikan kepada kita. Rezeki yang besar itu juga Allah semuanya yang ngatur. Rezeki yang kecil itu juga Allah yang ngatur. Nah, besar kecil itu karena kita yang menilai. Kalau Allah yang memberi, Allah tidak menilai besar kecilnya. Pokoknya Allah mengawas saja. Mau ngasih berapa aja nggak pernah menilai gimana-gimana. Kecuali Allah memberikan motivasi kepada hamba-hambanya agar hambanya mendapatkan kemuliaan dari Allah, bukan untuk Allah, tapi untuk dia sendiri yang melakukan. Contohnya, man salaka tariqan yatlubu fihi ilmun salakallahu tariqan ila jannati. Kata Allah lewat kanjeng Nabi, man salaka, siapa yang berjalan, siapa yang melakukan, siapa yang keluar, siapa yang melangkah tariqan pada sebuah jalan yatlubu, di mana mereka mencari ilmu pengetahuan, salakallahu tariqan, maka akan Allah bukakan jalan ilal jannati, menuju surganya. Siapa yang kakinya dilangkahkan menuju tempat ilmu, pada hakikatnya Allah sudah melangkahkan jalan menuju surganya. Alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan kita nanti Allah jadikan kepada kita saksi bahwa kita sudah hadir di majelis taklim. Allah nanti hadirkan saksi bahwa kita sudah datang untuk bersama-sama dalam silaturahmi, sudah bertemu, sudah berkumpul, sudah melakukan kewajiban kita. Nah, mudah-mudahan nanti Allah akan mengangkat derajat dan kemuliaan. Amin. Kemudian setiap langkah yang dilakukan oleh orang yang datang ke tempat ilmu, langkahnya adalah langkah ampunan. Amin. Amin ya Rabbal. Jadi dosanya diampunkan oleh Allah melalui langkah, melalui gerak yang dilakukan dari rumah menuju tempat ilmu. Jadi perlahan-lahan Allah kasih sayang dengan rahmatnya, ingin membersihkan kotoran-kotoran yang ada pada hambanya, dibersihkannya melalui langkah perjalanan menuju tempat ilmu. Alhamdulillah. Artinya apa? Ini motivasi buat kita. Ini spirit dan semangat buat kita. Oh, bukan spirit. Semangat buat kita nih, daya semangat, daya dorong buat kita untuk selalu hadir di majelis taklim dimanapun tempatnya, karena majelis taklim yang kita datangi, majelis taklim yang kita berkunjung duduk di tempat itu menjadikan ladang ampunan buat dosa-dosa kita. Kemudian yang kedua, langkah-langkahnya mengangkat derajat kemuliaan, akan diangkat oleh Allah kemuliaannya, akan ditinggikan kedudukannya, kemudian akan dimudahkan urusan-urusannya. Yang paling penting, yang jelas akan diluaskan ilmu dan keberkahannya. Amin ya Rabbal. Amin. Kira-kira di Bapak Ibu, kalau kita datang ke majelis taklim, adakah manfaat yang kita raih dari tempat itu? Ada. Kira-kira dampak apa yang kita dapat dari apa yang kita peroleh itu? Apakah ada keterangan batin ketika kita telah hadir dari majelis taklim? Ada. Apakah
Oki kan dari mana? Dari Seragen kemarin ya? Tadi dia. Ya? Tadi. Seragen ya? Ya aja kan biar rame. Iya. Jauh, hari dari Pandeglang, tadi datangnya berangkat ya habis asar. Berangkatnya habis asar. Ya, asar kan jam 5 juga habis asar. Setengah 6 lagi habis asar. Nah, kalau jam 6, jam 10 baru udah masuk maghrib. Paling jauh Pak. RW dari Palembang. Paling jauh itu dari Palembang. Itu Gilo. Palembang. Agak sibuk. Kami Pak Suhati itu dari Jawa Timur, Jawa Barat. Kalau diakuin Pak. Pokoknya ini orang Jawa semuanya nih. Pak Sarul, Pak. Ya, Sarul. Pak dari Padang nih. Padang. Padang. Cie. Dia punya kambuan. Kampung yang jauh di Matu. Telepon lagi orang lagi ini. Wih. Ya. Nah, kira-kira kebersamaan itu yang dapat kita raih dari salah satu hikmah dan fadilah kita hadir di majlis. Kali. Jadi karena dengan yang lain, jadi bisa saling bertegur sapa kalau bertemu di perjalanan. Gitu kan dulu kan masing-masing aja nggak tahu. Karena ternyata orang kita banyak di sini. Dari apa? Orang kita yang dimaksud adalah orang-orang yang senang dengan kepentingan ibadah dan orang-orang yang tahu dan paham bahwa nanti akan kembali kepada Allah. Itu pertemuannya hanya di tempat-tempat kayak begini, di majlis taklim, di majlis ilmu. Nah di sini kalau benda juga ada kegiatan yang dilaksanakan. Ada malam Jumat ya kata ya, pengajian malam Jumat kan, untuk pengajian Yasin itu luar biasa Pak. Satu, bagaimana di malam Jumat bisa mendoakan ahli kubur keluarga kita. Bagaimana dengan kekuatan jamaah yang lebih dari 40 berdoa bersama-sama kepada Allah agar dikabulkan hajat dan dimudahkan urusan. Doa di malam Jumat dibacakan tawasul, dibacakan zikir, dibacakan surah Yasin, kemudian disempurnakan dengan doa. Nah, sepanjang masih ada hal-hal yang seperti itu, insya Allah kampung kita ini bersama. Kampung kita ini insya Allah dirahmati dan dijaga oleh Allah Subhanahu. Makanya kebersamaan untuk berada dan menepati jalan yang dimintakan oleh Allah, yang hakikatnya itu adalah jalan kita untuk dibahagiakan oleh Allah. Inilah jalan-jalan yang harus kita istiqomah dengan jalan. Karena kalau kita istiqomah berarti keimanan kita bertambah, keimanan kita menguat, dan dari keimanan yang kuat itu nanti akan tumbuh amalia-amalia soleh, amal-amal kebaikan, termasuk amal yang bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kita harus yakin. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihim malaikah wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang yang beriman, orang-orang yang menyatakan dirinya bahwa Allah adalah Tuhannya yang wajib disembah, yang menyatakan ibadahnya hanya kepada Allah, tidak ibadah kepada yang lain, karena kalau ibadah kepada yang lain itu adalah durhaka kepada Allah dan telah syirik dengan ibadah kepada Allah dan kepada selain Allah. Sumas taqomu, kemudian mereka istiqomah. Istiqomah itu artinya menepati satu jalan perintah Allah, kemudian tetap di jalan itu, bahkan menguatkan jalan itu, bahkan meningkatkan di jalan itu dalam bentuk alia amal baik dan amal ibadah. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Maka dengan demikian akan turunlah kepadanya malaikat. Alhamdulillah. Jadi diturunkan malaikat. Yang namanya malaikat pasti urusannya adalah urusan kebaikan. Urusannya adalah urusan-urusan keberkahan. Datangnya juga malaikat. Allah takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jadi malaikat itu datang kepada kita. Mereka bilang dan bicara, Allah takhafu wa la tahzanu. Kalian jangan takut dengan apapun kecuali takut kepada Allah. Artinya apa ini? Artinya Allah akan jagakan kita, akan jagakan hati kita, akan jagakan haliah kita, semuanya dilindungi oleh Allah lewat para malaikat.
Wala tahzanu, dan jangan bersedih hati. Jangan sedih, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Hari ini mungkin belum dapat, besok insya Allah dapat. Amin. Hari ini kita belajar, mungkin belum dapat ilmu, tapi sekedar pengetahuan pasti dapat, tapi belum menjadi ilmu. Bahan ilmunya sudah kita dengar, tapi belum meresap di dalam hati, tapi tertangkap oleh otak sudah. Ini juga merupakan ungkapan dan ucapan syukur kepada Allah. Alhamdulillah. Kan walaupun belum nerap di dalam otak dan belum menyatu di dalam hati dan jiwa, kan setidaknya pada saat kita belajar makan dengar ilmu-ilmu dari guru-guru kita. Walaupun nanti pada saat keluar beritanya lupa lagi, betul nggak nih Pak? Nggak jadi masalah dan tidak jadi masalah. Kenapa? Walaupun belum nempel di otak kita, walaupun baru jadi pengetahuan buat kita, tapi sudah gugur kewajiban kita untuk datang ke tempat ilmu, sehingga nanti tidak akan ditanya oleh Allah. Kemarin umurmu sekian puluh tahun dipakai untuk ngaji tidak? Kita bisa jawab nanti, saya pakai ya Allah. Di mana? Tuh di majlis ini, tuh di majlis itu, tuh di majlis ini. Terus nanti didatangkanlah saksinya kepada kita. Jadi saksi berupa makhluk yang sama, artinya dari manusia itu sendiri. Ditanya, benar enggak nih umpamanya nanti Pak Sarul nyaksiin umpamanya Pak Jayadi datang ke Al-Hidayah 2 waktu itu tanggal berapa sekarang? Tanggal 4 pada sholat maghrib sampai isya gitu. Pak Sarul didatangkan jadi saksi. Oh betul ya Allah, saya melihat, bahkan saya duduk ngejauh dari Pak Jayadi. Gitu. Akhirnya sudah tuh catatannya itu di mana? Mungkin ada yang nanya. Gitu. Ada yang nanya mungkin. Benarkah Pak Ongki datang ke sini ya? Enggak ada yang nanya. Malaikat Pak Ongki datang ke sini benar. Benar. Enggak ada yang nanya, Saya Ustaz. bilang benar. Enggak ada yang nanya malaikat. Males ya. Dia udah bertanya di mana dia? Enggak lihat. Terus katanya siapa saksinya? Ya tularnya, saya waktu itu dekat sama Pak Danu sama Pak Eri. Udah dia. Yang mana? Gak mau. Dan ditanya lupa. Akhirnya itu bersaksi lah Pak Danu sama Pak Eri. Benar nggak melihat? Benar. Apakah benar ngaji? Tapi saya lihat kayaknya ngantuk-ngantuk Pak. Cuma makan doang. Sudah katanya. Gak apa-apa. Walaupun ngantuk, tapi dia ada hadir di majlis ini. Mantap nggak? Biar kalah begitu. Banyak. Itu masih menang gitu ya Pak Haji. Masih menang, tenang, masih menang. Pak Haji baru nongol nih. Udah berapa hari nggak terbit orang gitu. Insya Allah ibu nanti jadi saksi kita jadi saksi ibu-ibu yang nanti. Kemudian ini benda-benda yang ada di tempat kita nanti akan bicara dengan Allah. Amin. Kita tinggal mengimani saja dan harus beriman serta harus yakin. Ini semua akan menjadi kita kopi jadi saksi kita nanti. Dan kopi kan cuma disebut doang bisa apa menurut kita, menurut Allah apapun bisa terjadi. Betul kan Pak? Jadi yakinlah dengan hal ini. Nah kembali lagi itu sifat jaiznya Allah adalah fi'lu kulli mungkinin atau fa'lu kulli mungkinin, mengadakan sesuatu hal yang mungkin atau mentiadakan. Jadi artinya apa? Mau nyiptain apa urusannya Allah. Nggak nyiptain apa juga urusannya Allah. Kita mungkin ada urusan apa-apa. Nggak ada urusan apa-apa. Yang bisa apa sih kita juga dibisain sama Allah. Hanya nggak ada kepentingan. Cuman kita penting dengan Allah karena kita akan menjadikan satu Allah itu sebagai zat yang senantiasa kita akan melakukan ibadah kepadanya. Karena Allah menjadikan siapa yang ibadah kepada Allah maka akan dimuliakan kehidupan oleh Allah. Amin ya Rabbal alamin. Wah, perjuangannya ini luar biasa nih, duduk pada maghrib menjelang isya ini ya bukan kaleng-kaleng ini, yaitu Donat-donat Pak. kaleng-kaleng duduknya ya Allah. Donat-donat Ini kan banyak apa namanya bukan kendala gitu. Artinya apa? Yang mengiringi, yang menjadi pendamping perjalanan ngaji kita duduk di pengajian kita ini. Ya boleh tadi kan lama-kelamaan duduk juga kan pegel ya Pak Jayadi ya. Itu nggak bisa dipungkiri Pak. Kita ya bicara apa adanya aja emang begitu. Apalagi ini mah masih termasuk bagus lah kalau ngajinya
Nah, nanti akan disaksikan oleh Allah, oleh malaikatnya. Allah ta'afu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Dan berikan kabar berita kebaikan kepada mereka malaikat bil jannah dengan surga. Artinya apa? Kabarkan kepada mereka, kasih tahu dia bahwa nanti akan dimasukkan ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Syaratnya apa? Ya syaratnya tiba datang doa apa? Itu datang ke majelis taklim di sini kalau lagi ada di tempat yang lain. Jadi bukan hanya di sini, bukan. Jadi bukan karena saya cerita di sini terus harus datang ke sini, enggak. Silakan di mana saja majelis taklim datang. Ada yang di benda-benda di bawah di Al-Iftitah pengajian datang. Ada yang di sebelah di RW apa namanya? 18. RW berapa? 18 pokoknya di sebelah di Masjid Baitur Rahim di Al-Ikhlas atau pokoknya di Benda Baru. Silakan ngaji itu, enggak ada ngaji yang dilarang. Enggak ada ngaji yang dilarang. Mau datang silakan. Karena pada dasarnya datangnya kita adalah bukan untuk orang lain, menghadirkan diri kita artinya menghadirkan kebaikan buat diri kita sendiri. Man amila sholihan falinafsi wa man asaa falaiha. Siapa yang berbuat baik, kebaikan yang dilakukannya buat dirinya bukan buat orang lain. Siapa yang melakukan keburukan dan kejahatan buat dirinya bukan buat orang lain. Yang lain itu hanya imbasnya saja. Umpamanya kita melihat orang lain berbuat baik, imbasnya apa? Oh, imbasnya ada satu siar umpamanya. Itu kayaknya enak banget ya, bapak-bapak, ibu-ibu hadir bapak di musola yang pada ngaji, kayak rukun-rukun banget gitu. Tuh, akhirnya jadi apa? Jadi daya dorong jamaah yang lain orang lain untuk bisa hadir bersama. Bisa. Dan dulu makan sedikit banget ya. Gitu. Tapi berkah ini bukan karena saya, bukan karena siapa, sebenarnya Allah yang gerakin kita semua. Allah yang gerakin dari Al-Faruk datang ke sini, kemudian dari Al-Ahyar juga datang ke sini, dan dari Pondok-Pondok juga pada datang ke sini. Apa? Ingin menyatukan dalam satu kesatuan yang baik Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala ingin menyatukan kita bersama dalam kesatuan yang baik, yang pada akhirnya mudah-mudahan ridho Allah turun. Amin. Sehat, kemudian berkah, mudah, dan kita beruntung. Beruntungnya apa? Beruntungnya satu, dapat ilmu pengetahuan. Dua, mengerti aliyah ibadah. Ketiga, kita bisa bersilaturahmi. Keempat, juga kita duduk di majlis yang pahalanya pahalanya begitu besar. Kemudian yang kelima, sambil nunggu kita meninggal, nungguin kita dipanggil, kita sudah mempersiapkan amalia-amalia yang dibutuhkan buat kita. Dan kalau udah kita punya, dikit banyak ada bawaannya insya. Tapi kalau nggak datang pisan, mau apa yang dilakukan? Terus nanti kalau udah waktunya tiba, waktunya sampai, apakah kita bisa buru-buru nyiapin? Nggak bakalan bisa, begitu cepat dan begitu singkat. Itu al-mautu ya'ti baghtatan, mati kematian itu datangnya tiba-tiba, nggak ada yang tahu. Sehat, tiba-tiba langsung medrok, sakit medrok, langsung meninggal. Itu jadi al-mautu ya'ti baghtatan wal qabru sundukul amal. Sementara kubur itu seperti peti, apa baik masuk ke peti. Gitu. Kecuali peti-peti yang disiapkan secara khusus, umpamanya peti jati. Biasanya orang yang bikin peti jati, biasanya isinya juga isi yang khusus, yang spesial, yang bagus banget. Wal qabru sundukul amal. Isbir ala awaliha la mauta illa bil ajal. Sabar ketika ajal itu tiba. Karena la mauta illa bil ajal, setiap orang tidak akan meninggal kecuali ajal sudah habis. Tapi kesempatan kalau ajal sudah datang, tidak ada keinginan dan harapan yang ingin kita lanjutkan kecuali kita melanjutkan perjalanan belok menuju panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kita lagi berada di jalan rencana kita, tapi tiba-tiba datang rencana Allah, nggak bisa tuh Pak melakukan rencana-rencana kita. Makanya Nabi itu pernah membuat sebuah kotak, kemudian membuat garis lurus, kemudian ada tanda panahnya, kemudian ada garis-garis
garis lurus itu adalah ajalnya. Kemudian garis-garis kecil itu adalah cita-citanya. Jadi ternyata garis-garis kecil sebagai cita-citanya, ketika panah itu melesat kemudian ditinggalkannya, orang itu seseorang tidak bisa mengejar cita-citanya ketika sudah habis masa hidupnya. Jadi Nabi menggambarkan demikian. Jadi tanda panahnya di luar artinya apa? Kecepatan ruh, kecepatan malakal maut itu jauh cepat daripada rencana hidupnya. Ya rencana hidup kita kan banyak, mau A, mau B. Besok aja kita udah kita plan tuh, mau ngapain. Tapi itu pun menurut kita, padahal kita juga nggak tahu besok itu sampai apa enggak. Kalau secara tauhid itu, secara uluhiyah, secara batiniah dan hubungan kita dengan Allah, tidak ada yang tahu apa yang bakal dikerjakan besok nanti. Wa ma tadri nafsun bi ayyi wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan dikerjakannya besok hari. Jadi besok hari yang kita rencana, yang kita mau kerjakan itu sebetulnya baru rencana kita. Tapi rencana itu tidak tahu rencana kita apakah sama dengan rencana Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang buktinya kita punya rencana di besok hari mau ABC, ternyata ABC tidak bisa dilaksanakan. Akhirnya larinya ke D. Betul nggak Pak? Rencana ini akhirnya batal. Kenapa? Ya ada satu urgensi yang tidak bisa, yang datang secara tiba-tiba, akhirnya tidak bisa dikerjakan. Akhirnya apa? Minimal tertunda yang kita rencanakan besok. Nah maksimalnya kalau kita innalillahi wa inna ilaihi raji'un, rencana itu batal total. Makanya mudah-mudahan sekalian, satu majelis kita ini Allah jadikan majelis yang berkah. Amin. Allah jadikan majelis yang menjadikan nilai-nilai ibadah. Amin. Allah jadikan majelis-majelis yang akan meningkatkan syiar dan ukhuwah. Amin. Juga majelis yang ada ini akan menjadi majelis yang akan menurunkan ridho dan rahmat. Amin. Ampunannya, keberkahannya, kemudahannya, serta mudah-mudahan majelis ini membimbing kita semua agar kembali kepada Allah Husnul. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal. Jadi wajib bagi kita setiap orang mukallaf itu guru amilin baligin balaghatin dakwah. Setiap orang yang berakal sempurna, sehat kejiwaannya, kemudian sudah sampai kepadanya balaghatin dakwah, sampai kepadanya dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, melewati jalur-jalur akhir seperti sampainya ilmu kepada kita daripada para ulama-ulama kita. Itu adalah dakwah Nabi. Karena Nabi sudah wafat, Nabi sudah kembali kepada Allah Rabbul Izzati, pewaris dan penerusnya adalah para ulama. Jadi ulama telah menyampaikan keilmuan baginda Nabi kepada kita. Al-ulama warasatul Nabi. Pertama, wajib beriktikad, wajib meyakini bahwasanya mustahil bagi Allah memiliki kewajiban untuk menciptakan makhluknya atau tidak menciptakan makhluknya, karena jaiz bagi Allah adalah sekehendak ukuran kehendak Allah. Jadi diyakini oleh kita dan jadi keimanan buat kita. Jadi apapun yang terjadi urusannya sudah Allah semua. Urusannya adalah urusan Allah. Mustahil, nggak mungkin Allah menciptakan. Ada usulan dari kita. Pasti Allah itu dengan kudrat dan iradatnya menentukan segala hal sesuatu dengan tujuan Allah Subhanahu Wa ta'ala. Dua, wajib diitikadkan oleh kita bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tanazzalahu ta'ala anil aqrabi fi alihi wa ahkamihi. Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha suci, maha bersih dari faidah dalam perbuatan-perbuatan dan hukum-hukum. Maksudnya apa? Maha suci dari faidah itu artinya tidak ada faidah dan manfaat yang terjadi di luar kehendak Allah.
Ketika makhluknya umpamanya memberikan satu efek, contohnya makhluk ini berdoa semuanya nih agar Allah menggagalkan umpamanya, atau agar Allah ini menciptakan umpamanya. Tapi ternyata Allah itu tidak sama dengan apa yang kita inginkan. Maka kata Allah, ma syaa yakunu ma wa ma lam yasha lam yakun. Ma syaa yakunu, apa yang Allah kehendaki maka akan terbukti dan terjadi. Wa ma lam yasha, apapun yang tidak Allah kehendaki lam yakun, tidak akan terjadi. Terus bagaimana dengan doa kita? Doa kita tidak disia-siakan oleh Allah, karena Allah memerintahkan kepada kita untuk meminta udhuri astagfirullah. Berdoalah kalian kepadaku maka aku akan menjawab. Tapi ijabah itu pada hakikatnya adalah semuanya merupakan urusan Allah. Urusan Allah. Urusan Allah. Semuanya urusan Allah, kewajiban kita memintanya. Nah, ketika Allah mengabulkannya, boleh jadi sama dengan apa yang kita inginkan. Boleh jadi tidak sama, tapi diberikan dengan nilai yang lain. Contohnya, di hari ini kita pokoknya perlunya sih perlu makan. Tapi Allah ternyata nggak ngasih makan sama kita, ngasihnya duit. Gitu. Tapi hikmahnya apa? Hikmahnya, kata Allah, kamu lebih baik dapat duit hari ini. Karena kalau kamu dapat duit, kamu duit punya maka bisa. Nah, ini hikmahnya Allah nih, memberikan kita uang nih, umpamanya. Tapi kalau Allah memberikan makan dengan jalannya, berarti makan kita bisa, tapi nggak punya. Kira-kira mendingan mana? Mendingan dikasih makan dan dikasih duit, apa mendingan dikasih duit tapi bisa makan? Duit kasih makan. Kenapa emang duit dikasih, kemudian makan dikasih, itu mah pengen kita tuh ya, pengen banyak. Jadi duit pengen dapat, itu pengen dapat. Kata Allah udah, katanya dikasih ini aja. Nah ini satu sisi ketika Allah mengijabah atau menjawab doa atau permohonan kita. Jangan berhenti kita berdoa, jangan berhenti kita meminta, karena kewajiban kita kepada Allah untuk meminta apa yang kita inginkan dan jadi hajat dan kebutuhan. Nanti Allah menghargai permohonan kita kepada Allah, dan Allah tidak pernah bosan untuk dimintakan oleh Allah. Jadi gak ada bosannya, Allah itu malah senang makin sering diminta, makin senang. Kan beda dengan makhluk. Kalau makhluk mah ada batasnya, sekali, 2 kali, 3 kali, nanti keempat kali, 5 kali itu sudah berbeda. Itu Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Nah, bisa. Sudah bisa. Jadi makalah kita sudah sampai di sifat jadi sebagai Allah. 1 yaitu fi'lul mungkinin kautanku, melakukan segala yang mungkin atau meninggalkan hal yang mungkin itu semua